Nama saya Ebenezer Tosoy. Kekuatan pasar penawaran dan permintaan. Bab 4. Penawaran dan permintaan adalah dua kata yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Penawaran dan permintaan adalah kekuatan yang membuat ekonomi pasar bekerja. Mikroekonomi modern adalah tentang penawaran, permintaan, keseimbangan pasar. Sebuah pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual barang atau jasa tertentu. Istilah penawaran dan permintaan mengacu pada perilaku orang ketika mereka berinteraksi dengan satu sama lain di pasar. Pembeli menentukan permintaan, sedangkan penjual menentukan penawaran. Tipe-tipe pasar. Yang pertama, pasar yang kompetitif. Pasar yang kompetitif adalah pasar dengan banyak pembeli dan penjual yang tidak dikendalikan oleh satu orang, di mana kisaran harga yang sempit ditetapkan bahwa pembeli dan penjual bertindak atas barang apa yang dijualnya. Persaingan sempurna dan sebaliknya. Persaingan sempurna, produk dalam persaingan sempurna, produknya adalah sama, banyak pembeli dan penjual sehingga masing-masing tidak memiliki pengaruh terhadap harga. Pembeli dan penjual adalah pengambil harga. Competition perfect and otherwise. Satu adalah monopoli. Monopoli adalah di mana yang terdapat adalah satu penjual dan penjual mengontrol harga. Dalam pasar monopoli, seorang penjual memiliki wewenang untuk menentukan harga. Dan kedua adalah pasar oligopoli. Oligopoli adalah beberapa penjual memiliki beberapa penjual yang tidak selalu kompetitif atau agresif. Persaingan sempurna dan sebaliknya. Ketiga adalah pasar persaingan monopolistik. Di pasar persaingan monopolistik, banyak penjual, produk yang sedikit berbeda. Setiap penjual dapat menetapkan harga untuk produknya sendiri. Permintaan. Jumlah yang diminta adalah jumlah dari barang yang konsumen bersedia dan dapat membayarnya. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ada hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Hukum permintaan adalah di mana ketika harga naik, maka permintaan terhadap suatu barang itu menjadi turun atau semakin sedikit, dan jika harga suatu barang menjadi turun, maka permintaan untuk suatu barang itu akan bertambah atau meningkat jumlahnya. Jadwal permintaan. Jadwal permintaan adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga dari barang dengan jumlah yang diminta. Sebagai contoh adalah jadwal permintaan sebuah es krim. Sebuah es krim dengan harga $0, permintaannya adalah 12. Dan ketika harganya naik menjadi 0,50 sen, maka permintaannya menjadi berkurang menjadi 10. Dan ketika harganya es krim menjadi $1, permintaan terhadap es krim itu menjadi 8. Dan ketika menjadi $1.50 menjadi 6. Ketika menjadi $2 menjadi permintaan atas es krim menjadi 4. Ketika $2,5 menjadi 2, dan ketika berada pada $3 permintaannya menjadi 0 es krim. Determinan permintaan. Harga pasar, pendapatan konsumen, harga barang terkait selera dan harapan. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah garis miring ke bawah yang berkaitan dengan harga dengan kualitas yang diminta. Sebagai contoh adalah harga es tadi. Harga es pada titik $3 atau harga es pada titik tertinggi yang tertinggi adalah $3, maka akan vertikalnya kepada 0. Dan 12 adalah angka kualitas es krim atau maksimum barang yang dapat diminta. Pada titik ini kita dapat melihat bahwa garis dari harga es krim miring dengan jumlah es krim yang diminta atau berbentuk seperti kerucut es krim. Centris paribus.
Centris paribus adalah frasa Latin yang berarti semua variabel selain yang sedang dipelajari diasumsikan konstan. Literal, centris paribus berarti hal-hal lain yang sama. Kurva permintaan miring ke bawah karena centris paribus. Harga yang lebih rendah menjeratkan jumlah yang lebih besar yang diminta. Permintaan pasar mengacu pada jumlah semua tuntutan individu untuk barang atau jasa tertentu. Secara grafis, kurva permintaan individu diringkas secara horizontal untuk mendapatkan kurva permintaan pasar. Determinan permintaan atau hal-hal yang mempengaruhi sebuah permintaan adalah yang pertama adalah harga pasar. Harga pasar sangat penting karena harga pasar akan membuat minat seorang pembeli menjadi lebih banyak, atau jika harganya semakin turun maka peminatnya akan semakin dikit. Kedua adalah pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen berpengaruh pada permintaan karena pendapatan yang lebih atau yang banyak akan menimbulkan permintaan yang atau kebutuhan yang lebih banyak lagi. Karena kemampuan untuk membeli barang sangat tinggi. Ketiga adalah harga barang terkait atau sesuai tadi dengan harga pasar. Kelima adalah selera, dan keenam adalah harapan. Check in quality demanded versus check in demand. Perubahan dalam kuantitas yang diminta, pergerakan di sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh perubahan harga produk. Sebagai contoh, perubahan kuantitas adalah harga rokok per bungkus. Misalkan harga rokok per bungkus adalah $2, maka jumlah rokok yang diminta atau yang dihisap adalah 20. Dan pada saat mengalami kenaikan atau naik menjadi $4, maka permintaan dari rokok itu berkurang menjadi 12. Pajak yang menaikkan harga rokok menghasilkan pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Pajak yang semakin naik juga akan mempengaruhi sebuah harga produk. Misalnya adalah harga rokok ini. Perubahan kuantitas yang diminta versus perubahan permintaan. Perubahan dalam permintaan, pergeseran kurva permintaan baik ke kiri atau ke kanan disebabkan oleh perubahan determinan selain harga. Perubahan permintaan sebagai contoh adalah harga es krim cone. Titik awal berada pada titik biru. Sebagai contoh adalah ketika titik biru berpindah menjadi titik oranye atau titik D2, maka jumlah dari permintaan dari sebuah es krim menjadi meningkat dengan naiknya sebuah harga. Sedangkan pada titik D3 adalah sebuah penurunan permintaan, di mana itu berada di bawah titik D1. Pendapatan konsumen. Ketika pendapatan meningkat, permintaan untuk barang normal akan meningkat. Ketika pendapatan meningkat, permintaan untuk barang investor akan berkurang. Sebagai contoh adalah harga es krim cone. Ketika harganya awalnya adalah $3, maka permintaan tertingginya adalah 12. Mengalami peningkatan kepada D2, di mana peningkatannya ini melewati garis D1. Pendapatan konsumen barang inferior. Harga yang kedua adalah penurunan permintaan, di mana harga es krim menjadi $1,5, sedangkan permintaannya menjadi 7. Di sini berarti peningkatan pendapatan semakin berkurang. Harga barang terkait pengganti dan komplement. Ketika penurunan harga satu barang mengurangi permintaan untuk barang lain, kedua barang tersebut disebut pengganti. Ketika penurunan harga satu barang meningkat permintaan untuk barang lain, kedua barang tersebut disebut melengkapi. Sebagai contoh barang pengganti adalah
kayu dan atau kita minyak tanah. Ketika harga minyak tanah menjadi naik, maka seorang masyarakat atau umumnya di desa akan mengambil kayu bakar untuk digunakan sebagai penggantinya. Dan masih banyak lagi. Sebagai contoh barang yang melengkap atau pelengkap adalah seperti garpu dan sendok, seperti sepatu dan kaos kaki, seperti motor dengan bensin sebagai bahan bakarnya, dan masih banyak lagi. Perubahan kuantitas yang diminta versus perubahan permintaan. Variabel yang mempengaruhi kuantitas yang diminta. Perubahan dan variabel ini. Harga akan mewakili sebuah gerakan sepanjang kurva permintaan, sedangkan pendapatan menggeser kurva permintaan. Harga barang yang terkait akan menggeser kurva permintaan. Selera akan menggeser kurva permintaan. Harapan akan menggeser kurva permintaan. Jumlah pembeli juga akan menggeser kurva permintaan. Persediaan. Kuantitas yang disediakan adalah jumlah barang yang penjual bersedia dan mampu menjual. Hukum persediaan. Hukum persediaan menyatakan bahwa ada hubungan langsung positif antara harga dan kuantitas yang disediakan. Determinan persediaan. Harga pasar, harga input, teknologi, harapan, dan jumlah produsen. Jadwal persediaan. Jadwal persediaan adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan kuantitas yang disediakan. Sebagai contoh adalah es krim dengan harga 0, permintaannya 0, harga $0,5, penawarannya juga 0. Ketika harganya $1, permintaannya menjadi 1, 1,5 menjadi 2, dan sampai $3, penawarannya adalah 5. Kurva persediaan. Kurva persediaan adalah garis miring ke atas yang berkaitan dengan harga dengan kuantitas yang ditawarkan. Sebagai contoh adalah harga es krim cone, di mana pada titik ini kita dapat lihat semakin tingginya harga es krim maka penawaran menjadi semakin tinggi. Seperti itu, seperti pada titik 0,50 atau $0,5, penawarannya adalah 0, dan ketika menjadi $3 maka penawarannya menjadi 5. Persediaan pasar. Persediaan pasar mengacu pada jumlah semua persediaan individu untuk semua penjual barang atau jasa tertentu. Secara grafik, kurva pasokan individu dijumlahkan secara horizontal untuk mendapatkan kurva penawaran pasar. Determinan persediaan atau yang menjadi penggerak dari sebuah determinan persediaan atau penawaran adalah harga pasar, harga input, teknologi, harapan, dan jumlah produsen. Perubahan kuantitas yang disediakan versus perubahan persediaan. Perubahan kuantitas yang disediakan pergerakan di sepanjang kurva penawaran disebabkan oleh perubahan harga pasar produk. Perubahan kuantitas yang disediakan seperti sama yang tadi, ketika harganya adalah $1, maka permintaan terhadap es krim adalah 1. Namun ketika akan naik menjadi $3, maka permintaan akan menjadi 5. Kenaikan harga es krim kerucut es krim menghasilkan pergerakan di sepanjang kurva persediaan. Perubahan kuantitas yang disediakan versus perubahan pasokan. Perubahan pasokan yang pertama adalah pergeseran kurva pasokan baik ke kiri atau ke kanan disebabkan oleh perubahan determinan selain harga. Perubahan persediaan. Harga es krim kode sebagai yang di tengah S1 adalah titik dasar atau titik mempunyai sebuah barang. Ketika mengalami penurunan maka akan menuju kepada S3 di mana ini akan mengarah ke kiri dan akan mengalami peningkatan pada S2 ke kanan. Perubahan kuantitas yang disediakan versus perubahan persediaan. Faktor-faktor yang berpengaruh ke kuantitas persediaan. Perubahan pada faktor. Harga akan mewakili pergerakan di sepanjang kurva persediaan. Harga akan mengubah kurva persediaan. Teknologi akan mengubah kurva persediaan. Ekspektasi akan mengubah kurva persediaan. Jumlah penjual akan mengubah kurva persediaan. Penawaran dan permintaan. Kesetimbangan harga. Harga yang menyeimbang penawaran
Harga yang mengimbangi penawaran dan permintaan pada grafik itu adalah harga yang dimana kurva penawaran dan permintaan berpotongan. Kuantitas kesetimbangan. Jumlah yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan pada grafik itu adalah kuantitas di mana kurva penawaran dan permintaan berpotongan. Penawaran dan permintaan bersama. Kelebihan. Ketika harga berada di atas harga equilibrium, jumlah yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Ada kelebihan pasokan atau kelebihan pemasok akan menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan sehingga bergerak menuju keseimbangan. Kelebihan permintaan. Kekurangan. Ketika harga berada di bawah harga equilibrium, jumlah yang diminta melebihi jumlah yang diberikan. Ada kelebihan permintaan atau kekurangan pemasok dan menaikkan harga karena terlalu banyak pembeli mengejar terlalu sedikit barang sehingga bergerak menuju keseimbangan. 3 langkah untuk menganalisis. Tiga langkah untuk menganalisis perubahan keseimbangan. Tentukan apakah peristiwa mengejar kurva penawaran atau permintaan keduanya. Tentukan apakah kurva S bergerak ke kiri atau ke kanan. Periksa bagaimana pergeseran mempengaruhi harga dan kuantitas equilibrium. Shift in conflict movement along chart. Pergeseran kurva pasokan disebut perubahan. Ringkasan. Ekonom menggunakan model penawaran dan permintaan untuk menganalisis pasar kompetitif. Kurva permintaan menunjukkan bagaimana kuantitas barang tergantung pada harga. Menurut hukum permintaan, karena harga yang baik naik, jumlah yang diminta turun. Selain harga, faktor penentu kuantitas hanya di 5, termasuk pendapatan, selera, harapan, dan harga pelengkap dan pengganti.